Iya. Tadi kan ditanya kan Udah kena trading books UMA. tapi ya, Iya buat trading. ya. Jadi seperti yang biasa lah, trader biasanya buy jelang closing ya, sell-nya Pagi. opening lebih cepat lah. Biasanya kan gerakan saham-saham kayak gitu, misalnya opening, pas di opening, setelah itu marketnya akan. Yang kita bisa lihat juga saham-saham seperti yang bisa cermati, mungkin ya dilihat dari contohnya kayak efek dari Powell kemarin, ya. Contohnya saham minyak, emas kan rebound, otomatis ya besok juga kita lihat Akra rebound, potensinya juga sudah terbatas, supportnya di bawah Elsa, Medco, dan juga di situ juga ada apa namanya, ya sebetulnya kayak itulah, kayak metal juga sama Antam juga mereka sempat 2010 ya. Sudah break ke 1000, tadi berikutnya 2060, MDK juga sama sudah murah ya, range-nya masih 3240 sampai dengan 32470 ya kemarin tertingginya. Dan mungkin juga HRTA juga sama, masih di atas 500, tiketnya masih 590, jadi bisa sampai 640. Jadi emang energi juga bisa trading kan, sama juga seperti kayak Bakri juga sama. Dewa juga biasanya Dewa kan ngikutin dari BRMS juga dari apa namanya Bumi ya. Kalau Bumi naik kan kemarin kan resistnya Bumi kan 140 sampai dengan 144 ya, supportnya kemarin, dan tingginya kemarin kan 151 sampai 167. Ya, karena itu mesti ikutin dari harga komoditasnya. Jadi komoditas cenderung sekarang ini lebih aman lah, karena emang trennya masih naik dan juga saham-sahamnya masih diakumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau lihat saham-saham perbankan ya mungkin yang capnya mungkin kita bisa cermati juga saham seperti kayak BCA, Mandiri, juga bisa kita lihat di sini adalah saham bank digital. Ya, saya lihat sih memang harusnya bank digital ini mungkin akan rebound lagi nanti menjelang minggu depan atau 1-2 minggu lagi ya. Jadi kelihatan kalau melihat dari peluang saham-saham blue chip masih stagnan ya, masih konsolidasi, nanti fund masih tidak mau akan masuk ke saham-saham bank digital, contohnya Karto sekarang masih 400-500, masih murah karena sempat turun kemarin sempat dari 3.300. Grace juga sama masih 1650 sampai 1780, resistnya kemarin 1820, masih apa lah ya. Terus juga agro ya, itu masih supportnya masih 356, 346, itu juga masih bisa ngikutin dari itunya. Ya, juga kita lihat juga yang bisa cermati adalah apa namanya, BBB, dan juga ada BJTM ya, Bank Danamon juga di sebagusnya, juga BNI kemarin juga naik. Jadi banyak, jadi ya, kalau dilihat sih sebenarnya banyak, cuman ya fokus aja. Jadi kalau untuk besok sih kita Senin kita fokusnya tetap ke komoditas ya, karena emang lihat dari Powell sendiri udah sama-sama yang akan rebound. Jadi kemungkinan kalau melihat Powell sendiri good mendorong bos, biasanya saham yang akan mendorong indeks di hari Senin itu adalah saham-saham banking duluan. Jadi kalau banking naik, efeknya pasti akan ke properti, di bankingnya juga masih akan masuk ke konstruksi dan juga nanti bisa masuk ke semen biasanya. Iya, harga batu bara juga lagi naik lumayan nih Pak. Kelihatannya seperti tadi teropongan Bapak ya. Kelihatannya coal masih berpotensi untuk rebound lagi ya Pak ya. Ya, karena kalau lihat dari batu bara kan harus murah. Dari 470 ketingginya sampai dengan 126. Jadi kita kan 126 kemarin, rendahnya 123. Harusnya kalau dari wave-nya sih hati-hati, tapi kalau dari jangka menengah belum bottom. Posisinya masih bisa ke 9 di bawah $100. Tapi kalau untuk jangka menengah ini, karena cycle-nya biasanya kan menjelang kuartal 3-4 itu kan berkah untuk saham-saham atau harga komoditas, karena kan musim dingin. Nah, jadi juga ini bisa cermati juga karena sudah di bottom, harga minyak naik mau tidak mau pun juga alternatif energi pasti akan ikut naik juga. Target kita sih masih 160-190 minimal untuk 1 bulan ke depan untuk bara, jadi ya untuk saham-saham bara ini. Cerita. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman kita di YouTube. Untuk saham auto ke depannya apa masih akan terus bearish Pak? Saham otomotif mungkin maksudnya di sini. Ya, kalau auto sih sebenarnya bukan bearish ya. Ini sebenarnya wajar lah ya, dia kan koreksi. Tahun ini yang benar dari Maret ini, April tuh, dari 2023 ya, 2023 dia naik dari harga 1.400 perak, sekarang udah naik dari 3.100 ya, udah naik, udah bigger ya, udah di atas 100%. Ya, wajar koreksi. Jadi kalau lihat jangka menengahnya, hati-hati, ini masih koreksi C-nya belum selesai. Harusnya bisa di bawah 3.020 sampai dengan di sini ke 2.800. Di situ lah kalau mau buy lagi, karena kalau dari cycle chart monthly-nya di sini kita lihat major-nya ini masih masuk koreksi 4. Artinya 5-nya nanti di akhir tahun kemungkinan bisa mencapai di atas 4.000 sampai dengan 4.500. Terus Pak, tadi
Iya, terus tadi melanjut pertanyaan yang tadi Pak, BRMS itu sebenarnya wave berapa sih Pak? Ya kita lihat ya, sayangnya ini nggak bisa lihat chartnya ya, tapi kalau kita lihat ini BRMS ya. BRMS itu sebenarnya kalau lihat dari ininya ya, yang pertama kan kalau kita lihat wave itu kita harus lihat dulu dari mikronya dulu. Mikro itu dilihat kan sebenarnya cycle-nya banyak lah, dari minute sampai ke crowns per cycle, dari chart 1 menit sampai dengan chart 100 tahun. Itu wave. Tapi kan Indonesia kan nggak ada crowns per cycle, belum spesifik itu. Jadi kalau sini lihat ini yang jadi kalau bottomnya kemarin ya si siapa namanya BRMS ini bottomnya nolnya itu di 114, naik kemarin sampai 139 tuh wave peak 1, turun sampai 130 tuh wave 2, naik kemarin panjang sampai dengan 186 ya, turun kemarin sampai dengan 169 tuh wave 4. Nah sekarang ini wave 5. Oh benar ya, wave 5 wave 5, tapi 5 minor ya, belum kan ada intermediate, ada major yang skala jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek ini masih koreksi 4 dalam, jadi artinya kalau untuk jangka menengahnya seharusnya sih untuk BRMS setahun ke depan ya, karena kita lihat di chart monthly ya, chart cerita, jadi ini seharusnya bisa di atas 304 sampai dengan di sini bisa sampai 390 untuk setahun ke depan. Tapi untuk jangka pendek ini ya masih agak rawan karena ini wave 5 puncaknya ya, konsolidasi dulu lah. Yang paling dia bisa sampai dengan 180 sampai dengan teman tingginya kemarin 214. Goodnya untuk jangka menengah. Jangka pendek kita nunggu breakout atas dulu lah, resistnya 214 ya Pak ya. Untuk jangka pendeknya, tapi kalau untuk jangka menengah kita bisa simpan di sini karena di sini cycle-nya juga masih bagus. Dan juga juga terlihat sudah break ya pola cup and handle-nya. Sebelumnya tingginya kan 200 di bulan Februari ya. Jadi artinya harusnya ya bisa kita cermati aja. Kalau kita tambahkan ya 200 dikurang 114 kemarin 90 perakan lah, 10 perak minimal ya targetnya 290 sampai 294 untuk jangka menengah. Sampai tadi kan untuk wave 1 tahun ke depan bisa sampai 390. Oke. Masih bagus, tapi sekarang kan BRMS sudah dibeli Salim, jadi artinya prospeknya lebih menarik ya. Oke, terus Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang di YouTube. Kebetulan saya bacain dulu yang di YouTube, nanti yang di sini kita bahas ya. Untuk EBT yang paling menarik apa sih Pak? PGO, ARKO atau KIM? Ya kalau lihat jangka pendek ya, sama siapa nggak belajar. Jadi kemarin itu kan yang baru break itu kan ARKO. KIM belum break itu. Print itu kan all time high-nya di 40. ARKO kemarin udah break di atas 30-an. Jadi kalau mau lihat secara keseluruhan, dua-duanya tetap akan naik. Nah kalau PJO sendiri kemarin kita jualan itu di 11-14 kemarin, itu memang masih range trading karena dia kan masih baru naik. Polanya tuh PJO itu sama seperti MBM ada di ICL, polanya sama. Dia masih akumulasi dulu. Kenapa? Dia kan kalau dari investasi kan ada akumulasi, distribusi, kapitulasi. Nah sekarang ini PJO itu baru kapitulasi, dari kapitulasi menuju ke akumulasi, jadi makanya pelan naiknya. Sama seperti kayak waktu IBMM aman pertama waktu IPO kan turun seminggu, akumulasi turun diguyur sampai dengan 1.700 baru naik seperti polanya. Jadi butuh waktu lah. Jadi kalau untuk jangka pendek kalau dilihat breakout ARKO lebih bagus kalau dari technical breakoutnya karena sudah break all time high duluan. Nah the nextnya di sini adalah KIN karena saya pikir juga akan tembus di atas 840 karena sekarang ini mungkin juga masih wave 3. Dan sementara untuk PJO juga masih agak rawan ya. PJO karena masih bilang tadi karena masih dia baru bangkit ya, baru bangkit dari tidurnya. Nah sekarang ini kita lihat, nah, untuk jangka menengahnya ini masih perlu waktu lah. Tapi belas ini juga, ya, saya pikir bagus semua ya. Tapi kalau PJO di sini terlihat polanya sudah overbought, agak rawan koreksi. Iya benar. MACD dia kayak udah agak mendekati overbought ya Pak, MACD-nya ya. Ya karena kan di sini kan juga ada pola cup and handle ya. Nah, kemarin kan tingginya dari 930, bawahnya 9600, jadi ada 330. Jadi seharusnya kalau buy cup and handle, targetnya 930 tambah 230, jadi harusnya sekitar 1260. Sekarang ini kemarin tingginya kemarin baru 1160, jadi masih ada kurang 100-an berapa lagi tuh? Kurang 100 rupiah lagi dari targetnya. Ya 1160 sampai 1260 untuk jangka pendeknya ya. Tapi untuk Senin saya pikir mungkin akan volatile ya. Antara range-nya 960 sampai dengan 1160. Iya. Jadi kalau di bawah 1000 saya pikir bisa untuk balik lagi, stop loss-nya murah di bawah 960.
Iya, mendekati dekat-dekat 1000 berarti boleh buy on weakness di sekitar sana ya Pak ya? Iya, kemarin kan kita trading juga di situ kan berapa Benar, kali diguyur ya. Pas benar. open dari habis Jumat tuh diguyur dari 1060 diguyur sampai 960 dua kali. Ya Iya, kalau kemarin yang scalping enak bolak-balik. benar. Tadi kemarin kita profit pas di 11.15. Iya. Kenapa? Karena kita profit 11.15 karena ini wave B. Mhm. Karena dia harusnya di bawah, masih di bawah high-nya di 1160. Jadi karena naik di atas 1100, di bawah 1600 ya kita take profit dulu. Jadi kalau kita ada 1000 lagi kita mau hajar kanan lagi. Oh, di berapa Pak HK-nya Pak nanti? Sorry tadi. Dan range-nya 960 sampai dengan 1000 ya. Kalau Oke. kita melihat stop loss-nya murah di bawah 9. Oke. Kalau di HK di 1260. Oh, enggak ya, kalau ketemu angka mending kita naik cicil beli ya, karena ini kan versi C-nya masuk. Jadi kan kita akumulasinya Buy on weakness. ya, kalau ada di bawah 1000 ya kita bisa HK ya. Di bawah 1000. Oh, oke. Masalah ini kita masih potensi dulu lah. Setuju sih, aku juga setuju. Soalnya memang satu saham baru kemarin naiknya juga agak cepet, terus mau masuk FTSE-nya kagak jadi karena ya mungkin setelah di review belum memenuhi syarat kali ya Pak ya, jadi nggak jadi masuk FTSE. Jadi itu ada peluang mungkin beberapa yang trader yang kemarin beli untuk jual di FTSE mungkin bisa unload dulu atau take profit, mungkin kita bisa buy on weakness nih nanti. Aku juga suka Arko, memang naiknya juga kali ini agak bagus, jadi kayak slowly ya Pak ya, nggak kayak buru-buru gitu, nggak naiknya cepet-cepet. Jadi biasanya kalau yang sahamnya naik pelan-pelan tapi nge-break all time high, biasanya naiknya lebih enak gak sih Pak? Kalau yang naiknya cepet jebret itu biasanya suka turun lagi gitu Pak. Ini kelihatannya naiknya agak ini sih nyantai, tapi dia nge-break all time high-nya Pak ya. Ya, enggak. Kalau lihat kalau baik technical ya, kalau kita itu bukan pernah di forex. Benar. Karena kalau technical tuh kalau kita mau belajar mendingan di forex dulu atau di crypto. Itu benar-benar pure technical karena mereka marketnya 24 jam. Kalau kita benar-benar pengen junti technical ya, jadi makanya saya dari tahun 98 technical, makanya saat itu tidak terlalu susah ya, karena gerakannya masih tidak seperti kayak di crypto tuh. Jadi artinya kalau kayak contohnya kayak Arko, kenapa Arko naiknya pelan-pelan? Ya wajar karena volumenya lihat aja, volumenya tidak stabil, naik turun. Jadi kenapa AGMM naik, aman ya naik, karena volumenya strong, Ani juga strong. Ya, jadi selama itu volume itu dilihat dari 5 hari terakhir. Ya, kalau arahnya naik berarti bandar lagi akumulasi, masih tetap full. Jadi bandar pun juga nggak mungkin cepat keluar, kan barang mereka kan jutaan lot. Jadi mereka pun kalaupun keluar pun ya paling cuma recehan aja. Paling mereka untuk bisa take profit, untuk bisa mereka buyback lagi di level support gitu. Jadi kalau sini contohnya juga kayak sama Kin ini bagus nih. Kin dari dalam 2 minggu terakhir volumenya mulai naik. Meskipun naiknya tidak sekuat seperti kayak bulan Juni Agustus, Juni Juli. Jadi makanya dilihat kalau technical kita lihat ke volumenya. Jadi volume itu doesn't lie, artinya don't lie. Jadi artinya kalau volumenya bagus, ya kayak contohnya kemarin kayak apa namanya, kayak kemarin naik, misalnya auto tadi ya. Auto. Terus ini nggak bisa lihat chartnya. Nih, tuh auto terlihat sejak dari bulan Juli itu volumenya strong, new high terus sampai dengan Agustus dan sampai dengan data terakhir sampai dengan menjelang ini. Tapi pas dia koreksi turun ya di sini lihat udah divergent ya. Volumenya di sini ini pas tanggal 18 Agustus itu sudah drop. Makanya dia langsung profit taking, langsung turun sampai dengan ketika. Jadi perhatian aja volume. Jadi kalau kita lihat volume lagi strong naik, ya turun dikit nggak masalah selama volumenya masih tetap stabil. Oke. Jangan sampai ya volumenya naik panjang, tapi candle-nya dia closing di bawah, candle merah. Itu hati-hati, bandar udah keluar. Berarti distribusi ya Pak ya? Ya contohnya kemarin terjadi di saham-saham batubara. Ada Kamis itu pola shooting star, pola bearish pin bar. Ya, itu polanya diangkat tinggi, tapi closing-nya di bawah. Ya. Jadi itu mendorong kemarin PTBA kenapa turun ya karena dari Kamisnya polanya candle-nya udah terbukti dan volumenya minggu kemarin itu di saham batubara tidak bagus, makanya parawan profit sama seperti kayak Pegas. Kemarin kan banyak yang kaget lihat Pegas kenapa diguyur ya pada pertama sebelumnya naik ya karena dilihat sini Pegas lihat volumenya tidak stabil sejak waktu dia naik breakout di atas 14.20. Dia spike tinggi tapi pas besoknya ya tanggal 16 dia langsung drop.
hati-hati. Saat ini mending kita cepat keluar aja untuk trading. Pak, tapi kalau kita lihat dari volumenya Arko kayaknya udah mulai ada peningkatan volume deh Pak. Cuman memang mungkin karena market cap-nya kecil nggak sih Pak? Udah mulai ada peningkatan tapi memang masih yang belum gede banget gitu ya Pak ya? Ya, tapi kalau lihat kan itu cerita itu, itu kan candle-nya dia kan beres pin bar. Dia bikin high yang di 710, 750, closing-nya di bawah. Jadi terlihat di situ seller udah masuk. Ini juga kita lihat volumenya, volumenya masih di atas kemarin. Kita lihat volumenya hari kemarin Jumat masih di bawah hari Rabu. Padahal di new high, candle-nya new high. Jadi ada divergent. Oke. Hati-hati. Jadi kalau misalnya bagus itu, kalau harganya new high, levelnya lebih tinggi, volumenya harus lebih tinggi. Itu kayak di saham Aman, di saham Tani, saham Seger, makanya kenapa kita terus volumenya terus strong. Nah ini enggak, di Arko, di volumenya terlihat lebih rendah. Jadi artinya market, jadi artinya kan kalau volume udah mulai turun, artinya market retail udah melihat ini saham udah mahal. Makanya mereka mungkin ada yang profit taking. Harga mengalami profit taking dari 750 ke Oke. Mungkin maksudnya yang masuk ini mungkin trader gitu ya Pak ya, bukan market makernya kan nih kelihatannya kalau begini ya Pak ya. Nah, kalau market makernya sih lihat kalau kita melihat market maker lihatnya dari weekly, jangan lihat daily. Oke. Lihat daily-nya, lihat dari weekly-nya tuh lihat bandar lagi ngumpulin. Oke. Volumenya rapi. Dan arko. Dari sejak di sini sejak 12 sejak Desember ya sampai sekarang itu rapi, stabil. Oh iya benar sih. Lihat kalau ada turun di buyback sama bandarnya, ada turun buyback. Jadi lihat masih sampai ini ada yang kulit. Jadi ikut untuk kita menengah. Kalau kin kita lihat juga sama, tapi kalau lihat kin ya ini saham-saham apa namanya BBT ya. Jadi kalau kin kita lihat ininya kin lebih bagus. Nah, makanya kalau kita mau jangka menengah dengan ke kin, tapi jangka pendek dengan ke Arko. Oke. Iya sih, biasa memang kalau secara valuasi kan Arko memang pada saat ini lebih premium dari kin ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman yang dulunya, kalau Arkonya udah rally, nggak lama kinnya baru ngejar tuh Pak. Belakangan baru gedebak-gedebuk gitu ngejarnya. Ya ini kalau pengalaman saya dulu kan saya pernah di anak buah bandar kan. Sebenarnya selain valuasi pun kita harus lihat juga cost-nya. Bensinnya Pak ya? Ya bensinnya. Saya punya 50 M. Saya mau ngangkat Arko ini bisa sampai berapa bisa dapat. Tapi beda dengan kin. Saya 50 M bisa ngangkat kin bisa sampai dengan 1000 sampai 1500 masih bisa. Tapi kalau dengan Arko dengan masih berat ini, kita harus lihat dulu barangnya berapa kan beli dulu. Barang ditambah dengan cost-nya. Kan bandar juga kan ada musuhnya bandar juga. Benar. Bandar pasti ada perangnya juga. Ada bandar besar dan bandar kecil. Ya. Apalagi kalau mereka memperebutin saham bagus, jadi di bumi tahun 2008 kelihatan bandar besar makan bandar kecil. Karena kan dari 100 perak ini sampai 8.000 itu kan orang pesta orang nggak pernah turun. Iya. Banyak jadi bandar-bandar dadakan. Mereka pas turun, habis yang untung yang bandar besar karena mereka bisa keluar di 4.400-an. Contohnya seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat valuasi pun tetap juga market juga bandar dan juga fund manager lihat dari cost-nya juga. Ya. Mereka punya cost 1T bisa mengangkat ini seberapa nah kenapa aman naik itu ya kita lihat itu foreign memang masuk, jadi emang makanya harga sahamnya gila. Karena itu mainan uangnya foreign bukan uangnya lokal. Jadi terlihat di situ kenapa aman naiknya lebih kencang dibandingkan PJO, sama-sama IPO-nya nggak beda jauh ya. MBMA yang fundamentalnya terlihat kan nggak beda jauh apa luasnya, tapi kenapa aman kencang ya karena itu ada playernya beda. Nah duitnya foreign tambah juga emang mereka cost-nya dananya unlimited, jadi emang kenapa makanya lihat aman bisa naikin sekarang di atas 4.000. Oke. Terus mungkin ini satu pertanyaan yang saya ambil dari YouTube terakhir ya. Habis ini kita pindah ke sini. Pak, tolong analisis terkait saham-saham nikel seperti MBMA, NCKL, terus Aman tadi, tapi Aman kita udah bahas. Kemudian saham berbasis EV seperti Toba, Indi sama Selis. Jadi dia nanya tuh MBMA, NCKL, Aman. Tapi kan Aman kita udah bahas ya Pak ya. Mungkin MBMA sama NCKL terus sama Toba, Indi, Selis yang berbasis
EV yang menarik sih, yang EV memang kita belum bahas nih Pak, saham-saham EV. Ya kalau EV itu kan sebenarnya kita lihat namanya EV ya. Maaf. Yang pertama itu EV itu kita lihat baterai itu yang bagus sekarang ya. Pabrik-pabrik ya pabrik EV juga industri EV lah ya sekarang lagi melejit ya di China juga penjualannya melejit. Tapi kan harus dilihat juga costnya mereka juga kan tinggi. Apalagi dilihat dengan harga chopper kemarin masih tinggi, nickel masih tinggi, agak berat juga, makanya produksi mereka juga akan tinggi. Jadi yang bagus itu kalau untuk saham-saham Tesla, EV dan lain, itu kalau harga komoditas nikelnya turun, ya, buat tembaga turun, itu bagus. Jadi cost mereka rendah, jadi mereka bisa marginnya akan tinggi. Nah, tapi kalau sekarang ini masih tinggi, chopper juga masih di atas juga, dan lain-lain ya saya pikir agak berat. Jadi contohnya kayak tadi kita lihat di sini saham-saham kayak NCKL ya. Iya. CKL ini kan sempat IPO turun ya. Kita memang terprediksi waktu di IPO aja kelihatan ya. Dari cycle-nya emang ini dua saham ini memang salah timing. Kalau dari Astro-nya ya. Makanya kalau kita lihat saham-saham yang bagus bisa kita lihat itu dari Astro-nya, timingnya juga menentukan juga. Jadi ini kita lihat waktu dia sempat NCKL sempat dengan 400 ya, itu volumenya langsung drop. Ya, dia sekarang baru turun. Dia sekarang rebound pun drop. Jadi terlihat di sini kalau untuk NCKL bandarnya aja baru mau melasi. Kalau kita mau untung ya jangan dulu lihat ada bandarnya dulu. Bandarnya aja belum beli. Ya dia masih ngumpulin lagi dan ini butuh waktu 1 bulan ke 2 bulan ke depan nih. Tapi masuk watchlist boleh ya Pak ya? Jadi kalau kita mau main medium term masih bisa ya. Kalau kita lihat itu untuk NCKL bisa sampai di atas 500 lagi. Jadi dan ini saham-saham booming seperti itu karena memang timingnya kemarin rilisnya secara astrolnya memang kurang bagus atau cycle-nya memang wajar ditunggu. Sama juga contohnya jadi untuk breakout-nya sih pertama untuk NCKL di 1080, supportnya di 1050. Nah, saya juga nih saya lagi punya di posisi ini. Saya juga kalau di bawah saya tampung lagi. Iya. Ya, saya lagi nunggu di bawah, harusnya di bawah 870 turun lagi. Posisi C-nya belum selesai. Jadi kalau ada di bawah 70-50 saya mau biar kanan lagi. Nanti saya take profit di atas 80 sampai dengan di sini ada intraday gap-nya di 1240 minimal 1240 ya. NCKL ya. Ya. Untuk Tamuna kan tertingginya 1470. Jadi ini khusus untuk yang senang jangka menengah. Kalau untuk scalping ini kurang bagus untuk jangka pendek untuk NCKL. MBMA terlihat juga sama. Ini lebih enak MBMA terlihat ini wave-nya sudah wave bottom. Terlihat di sini kemarin ini ya kita lihat mungkin cerita lihat itu volumenya MBMA ya, sejak di IPO ya, naik tinggi 3 hari 1 drop lihat bandar lepas. Bandar nggak mau nahan harga. Bandar nggak mau nahan harga, biarin kayaknya nyemplung sampai terendah kemarin sampai dengan 715. Nah 715 sampai sekarang itu lihat volumenya tidak ada. Jadi yang sekarang kemarin itu yang mining itu cuma retail doang, bandar nggak masuk. Tapi kemarin nih 2 hari terakhir di bandar udah volumenya spike. Ya, nih kemarin sempat tertinggi sampai dengan 800 dan hari Rabu Kamis naik ke 85. Terlihat itu bandar belum mulai masuk, meskipun kecil. Tapi ini kan 2 hari koreksi Pak, berarti boleh buy on weakness dong Pak. Ini turun volumenya turun juga. Ya karena kan bandar baru mulai akumulasi. Baru mulai ya berarti dia pasti akan nyari barang dulu. Oke. Kalau saya sebagai bandar, kalau saya punya barang bagus, harga lepas, saya senang, saya tampung gitu contohnya. Nah, ini kan barang bagus, cuman memang timingnya belum. Kenapa? Karena wajar lah ya kalau kita pakai bandarmologi. Saya sebagai bandar, saya mendingan pegang aman daripada MNCL. Karena aman lagi naik, lagi trennya bagus. Market semua masuk di sana semua. Jadi kapan kita masuk NCKL dan juga MBA, nunggu aman, itu take profit, dan dananya akan masuk ke sini. Nah, gitu. Nah itu pasti saya sih kalau dari bandarmologi seperti itu. Jadi kalau lihat ya, jadi kalau saya tidak terlalu fokus ke sekuritas ini, ya kan satu bandar tuh bisa pecah broker, bisa fokus. Iya, jadi nggak fokus ke broker summary-nya Pak ya? Ya broker summary bisa, cuma tapi intinya bentuknya untuk jangka pendek lah ya. Oke. Kalau kita untuk jangka menengah kita lihat posisi berapa kali gitu. Jadi kalau berapa misalnya saham auto naik kencang, karena Astra ditahan. Oke. Mungkin dua-duanya naik. Iya. Kapan kita beli Astra? Ya sekarang ini, karena autonya lagi koreksi. Jadi dana di auto
kan orangnya sama-sama aja kalau lihat. Oh, oke. Ya, Berarti polanya sama. Satu grup tuh biasanya bandarnya sama. Nah gitu. berarti benar dong Pak, teori penggorengannya hanya satu ya Pak. Jadi kalau mau masak gantian gitu ya Pak ya. Ya kan misalnya kalau ada sama bagus kan sih kan mereka kan bandarnya udah senior semua lagi. Benar, juga. benar. Ya, tetap jadi kita kan juga nggak mungkin tepat prediksi, makanya kita kombinasi dengan teknikalnya. Ya, kayak aman ini ya. Ini aman meskipun turun dia sampai di bawah. Sekarang kemarin sempat 35 Pak ditimbukin tapi langsung tarik lagi. Cepat sekali. Ya nggak masalah, kita bisa tampung lagi. Stop lossnya murah di bawah 710. Karena dia lihat di sini ya. BMA itu kan sudah berapa kali nggak jebol. Justru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali dia tidak tembus di bawah 70. Jadi artinya ada yang jagain di bawah 710. Oke. Terus ya ini ada juga ada yang nanya mengenai tadi Maha. Pak, Maha untuk kedepannya gimana ya? Ini Maha ini emang agak tricky ya. Kadang-kadang dia suka mainnya pas tutupan tuh suka diturunin Pak. Ntar pagi besok dia naik, ntar kadang dia naik lagi, kadang tutupan turunin. Mainnya agak tricky nih Pak. Kalau menurut penerapan Bapak nih Maha gimana Pak? Nah ini kan kalau untuk IPO ini kan daily-nya kan indikator belum ada. Indikator kan dilihatkan dari minimal 14 hari. Ya, ini kan Maha ini kan dia baru listing baru di bawah 30 hari lah. Makanya indikator belum ada, belum nongol dari daily belum nongol. Makanya satu-satunya inisiatif seperti ini. Banyak sih kalau trading saham seperti ini pakainya 1 menit aja, 5 menit. Ya. Jadi kalau sempat naik golden cross langsung hajar 5% dia dapat. Pas dead cross kita langsung cepat keluar gitu. Jadi kalau lihat ini Maha ini, yes, dia masih distribusi sejak dia waktu naik di ini. 300. Kita pakai MACD, ya. Lihat chart 1 jam waktu dia bikin peak ya di 296 sampai naik sampai dengan 304. Tuh lihat, MACD-nya drop. Iya. Itu udah sinyal jual. Distribusi. Nah sekarang kita lihat, sekarang kemarin juga baru dead cross. Kemarin naik rebound sampai dengan di sini 250 closing 238. Ini wajar karena dia udah dead cross. Jadi artinya Senin lagi buyur. Senin kan kalau satu hari kan kalau technical daily kan. Kalau yang bursa kan kan jam 9 sampai jam 12 berarti sekitar 5 bar candle atau 5-6 bar 1 jam. Ya. Jadi bukan 4 jam. Jadi kita lihat, jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi harusnya kalau kita mau beli Maha itu mendingan di hari Selasa. Karena di sini lihat di situ sudah oversold, meskipun naik pun agak terbatas ya. Hati-hati kalau dari wave ya. Ini wave 4. Ya, wave 3 sekarang ini turun. Nanti Senin dia akan naik dulu, dia naik di atas 250 sampai dengan sini 260, 256 masih di bawah ya 260. Setelah itu nanti drop lagi di bawah 248 sampai dengan di bawah 238. Nah, situ mending kita masuknya prosesnya untuk Maha sih saya mendingan masuknya hari Selasa karena di sini kemungkinan besok dia akan naik buat turun lagi, konsolidasi lama. Jadi kalau untuk jangka pendeknya untuk daily chartnya ya harusnya sih ini 1, 2, 3 nih ABC-nya udah selesai ya. Jadi harusnya ini enak lah. Jadi sekarang ini stop loss-nya 230. Jadi kalau 230 nggak tembus, itu targetnya 260 sampai dengan new high lagi ke atas 300. Jadi Maha pada ini akan new high lagi nanti sekitar 1 sampai 2 depan. Oke. Iya sih emang. Kalau tidak pendek, kita race-nya stop loss-nya di bawah 230. Ini sebenarnya bagus ya, kan all time high lagi, cuman tapi ya terus 1-2 mingguan dulu untuk konsolidasi. Oke. Emang agak tricky ya. Saham-saham IPO ini emang kadang susah diprediksi ya Pak sementara ya. Kecuali memang udah confirm up. Kayak makanya kalau seperti ini kita chartnya nggak usah banyak, nggak usah pakai daily, lihatnya 5 menit 1 jam aja chart. Bapak biasa pakai 5 menitan ya Pak ya? Saya kalau entry pakai 1 menit. Oke. Kemarin pakai 5 menit. Keluarnya pakai berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit. Karena ini kan daily-nya belum ada chartnya. Iya. Ada chart, belum ada muncul, belum ada indikatornya. Ya kan belum kelihatan tuh. Masih disukasikan. Karena kan itu butuh minimal 26 hari. Jadi satu cara ketemu kan lagi sekarang ini kan lagi banjir video kan, kemarin ada sekitar 12-13 video. Jadi otomatis juga ya bandar juga ya pasti kan switching terus kan, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Retail juga sama, jadi artinya makanya
sekali naik pun ya terbatas. Pokoknya kayak kemarin kayak Umi Iya. kan dipaksain naik, lagi Buyer wajar karena emang udah overbought dipaksain. Oke. Jadi waktu Umi lihat tuh volumenya waktu hari pas peaknya ya di 312 tuh Umi itu sudah puncak volume, harganya puncak, close di bawah tapi volumenya tidak new high. Jadi terlihat bandar sudah jualan.